Greetings everyone, Lanang Bagus Listio here and I'm going to have consecutive interpreting from Indonesian to English from video entitled Fisika Kuantum What is Real Kucing Mati Sekaligus Hidup. Halo Sobat Bawah Pohon dimanapun kalian berada, jika saya bertanya kepada kalian, apa yang benar-benar nyata di dunia ini? Well, kalian mungkin merasa ini pertanyaan yang sangat simpel untuk dijawab. Hello di bawah pohon friends wherever you are. If I asking you what make thing is real in this world, you may be thinking it's a simple question to be answered. But the truth is, no, this is not a simple question that you might be able to find the answer. You might say, saya nyata, tetangga saya juga nyata, segelas kopi yang terletak di atas meja itu juga nyata. Atau, kalian mungkin juga bisa mengatakan, rumput tetangga ternyata lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. I'm real. My neighbor is real. Even a slightest, a coffee at the table is real. Or maybe you can say, a neighbor's grass is more greener than your own. Intinya, kalian mungkin mengatakan bahwa semua hal yang kita lihat, kita dengar, kita cium, dan kita sentuh, itu nyata. Selebihnya hanya berupa imajinasi dan memori kita. The point is, you might say everything we see, we heard, we smell, we touch is real. More than that, it's just an imagination or our memory. But, apakah benar seperti itu? Well, biarkan saya ilustrasikan fenomena ini dengan sebuah eksperimen pikiran yang dilakukan oleh Erwin Schrödinger, fisikawan hebat, pada tahun 1935. But is that right so? Let me illustrate this phenomenon with a mind experiment which did by Erwin Schrödinger, a great scientist in 1935. Dalam eksperimen ini, Schrödinger mengajak kita untuk membayangkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat seekor kucing, sebotol racun, dan bahan radioaktif. In this experiment, Schrödinger tells us to imagine a box where inside there are a cat, a bottle of poison, and a radioactive material. Jika bahan radioaktif di dalam kotak tersebut menjadi tidak stabil, maka akan menyebabkan botol yang berisi racun tersebut menjadi pecah. Dan apa yang akan terjadi? If the radioactive material inside that box become unstable, it will make the bottle of poison will be broken. Then what will happen then? Well, seperti dugaan Anda, racun tersebut akan merenggut nyawa si kucing di dalam kotak. Benar-benar kucing yang sangat malang. As you expected, the poison will kill the cat inside that box. What a poor cat. Tapi jangan khawatir, ini benar-benar tidak nyata. Ini hanyalah hipotesis atau thought experiment yang dibangun oleh Erwin Schrödinger. But don't worry, this is not real. This is just a hypothesis or an experiment which proposed by Erwin Schrödinger. Schrödinger pun mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kita tutup kotak tersebut rapat-rapat, maka apakah kucing di dalam kotak tersebut mati atau hidup? Schrödinger then asking a question, if we close the box tightly, is the cat will die or live? Well, sebagai pengamat yang berada di luar kotak, tentu kita tidak tahu sama sekali kejadian apa yang terjadi dalam kotak. Dalam artian, kita tidak tahu apakah botol dalam kotak tersebut pecah, yang kemudian menyebabkan kucing tersebut mati, atau malah sebaliknya, botol yang berisi racun tersebut tidak pecah, dan kucingnya masih tetap hidup. As an observer outside of the box, we surely don't know anything that happened inside the box. Is it the bottle broke, then the poison killed the cat, or instead the bottle doesn't break, then the cat still alive? Dalam kasus ini, kita benar-benar tidak tahu sama sekali kejadian apa yang menimpa si kucing. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kucing tersebut mati atau hidup dengan cara membuka kotak tersebut dan melihatnya. In this case, we don't know anything that happened to the cat. The only way to know is open the box and see it by ourselves. Dan ketika kita membuka kotak tersebut, ternyata botolnya pecah dan racunnya menyebar kemudian menyebabkan kucingnya mati. Atau malah sebaliknya, botolnya tidak pecah dan kucingnya masih tetap baik-baik saja. And when we open the box, the bottle was broke, the poison was spread, and the cat died.
or instead the bottle doesn't break at all and the cat still alive. Namun, jika kita tidak pernah membuka kotaknya sama sekali dan malah pergi ngedate dengan pacar kita meninggalkan si kucing yang malang tersebut di dalam kotak, maka kata Schrödinger, kucing di dalam kotak tersebut berada dalam dua keadaan, yakni hidup sekaligus mati. But if we never open the box at all and instead getting our lover, leaving the poor cat inside the box. Waduh, bentar. Kucing hidup sekaligus mati. It doesn't make sense. Ini benar-benar di luar ekspektasi kita. Di realitas kita, kita tidak pernah menemukan kejadian di mana orang hidup sekaligus mati. Ya kan? Tidak masuk akal. Wait a minute. A cat where it live also die in the same time. It doesn't make sense. It's up from our expectation. In our reality, we never see a case where a person live also die at the same time. Isn't it? It doesn't make sense. Namun ternyata dalam dunia kuantum tidak ada fenomena yang sifatnya deterministik. Yang ada hanyalah probabilistik. But in quantum world, there is no deterministic phenomenon. There is only probabilistic phenomenon. Jadi jika kita tidak pernah membuka kotaknya, maka peluang kucing tersebut mati ataupun hidup adalah setengah-setengah. Setengah mati dan setengah hidup. So if we never open the box, the chance a cat have to dead or alive is half measure, half alive and half dead. Salah satu peluang hidup atau matinya kucing hanya akan runtuh jika kita putuskan pulang dari ngedate dan bersama pacar kita membuka baju. One of any chance that cat is dead or alive if we decide to go home with our lover and strip the clothes. Sorry. Membuka kotak maksudnya. Selama kita tidak pernah membuka kotak, maka kedua kemungkinan hidup atau matinya kucing akan tetap eksis dalam kotak. I mean strip the box. As long as we never open the box, the chance dead or alive of the cat will still exist inside the box. Jadi itulah realitas kita. Kita hanya bisa mengatakan, ya kucingnya hidup dengan cara membuka kotak tersebut dan memastikannya. Namun jika kita tidak pernah membuka kotaknya, maka kucing tersebut berada dalam dua keadaan, yakni hidup sekaligus mati. So that's our reality. We only can say a cat is still alive if we open the box. But if we never open the box, the cat have two conditions which are dead and alive. So, izinkan saya bertanya sekali lagi, apa yang benar-benar nyata di dunia ini? Jawabannya, Kita rehat. So let me ask you once again, what is make thing is real in this world? The answer is, let's take a break. Oke, jawabannya adalah apapun yang kita putuskan, kitalah yang memilih realitas kita. Dan kita pula yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita buat. Okay, so the answer is, whatever we decide, we are the one who choose our own reality. We also the one who responsible for our own decision. Sebab kita punya energi yang terus bervibrasi, yang mana akan menentukan dunia seperti apa yang bakal kita ciptakan. Because we have an energy that keep vibrating, which decide what kind of world would we create. Jika kita memutuskan untuk marah, maka kita akan cenderung membuat lebih banyak skenario untuk mempertahankan kemarahan kita. Karena energi marah yang ada dalam tubuh kita akan menarik hal-hal di sekitar kita untuk bergetar selaras dengannya. If we decide to angry, we most likely create more scenario which keep our anger. Because the wrath energy in our body will pull things around us to vibrate in line with them. Jadi artinya, apapun keputusan yang kita buat dalam menjalani hidup ini, energi di dalam tubuh kita mungkin akan terus bervibrasi untuk membuatnya menjadi nyata. So, sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah dengan baik-baik. So, whatever decision we made in our life, our energy will most likely keep vibrating to make it real. So, think carefully before making any decision. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini.
Saya Muing Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Okay, I think it's enough for this video. I'm Muni Banyal, greetings, anything for knowledge.